Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. Cara berbuat aplikasi untuk berbasis Indonesia berpercaya. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. Cara berbuat aplikasi untuk berbasis Indonesia berpercaya. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The
The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that technologies can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. Cara berbuat aplikasi untuk bekerja bekerja sana. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that technologies can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students.
Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 19.15, oke bahkan udah 19.16 ya. Kita mulai aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Halo. Untuk teman-teman di sini semua apa kabar nih? Aku lihat kan di sini ada 30 orang yang udah join ya. Untuk apa ya? Untuk memelting suasana sedikit coba dong ngeriak. Perasaan kalian tuh gimana sih? Kasih emoji-emoji yang menggambarkan keseharian kalian hari ini. Ayo, coba. Sambil nungguin emojinya. Oke, udah banyak tuh. Lope-lope. Anjay, lope-lope. Itu kenapa ada mangap? Oke, sambil ngeliatin yang emoji, coba kita lihat peserta-pesertanya ya. Dari 30 orang ini absen-absen. Ada Adi, ada Agam, ada Ahmad, ada Alvin, ada Rizky. Wah, rame banget sumpah. Ada Amarta. Halo Bang, sebut namaku. Halo Firdaus. Halo. Dan jangan lupa datang ya untuk hari kedua. Oke. Kita back to track ya. Back to track. Oh, sebut namaku. Halo Ahmad Amargani. Selamat datang. Siapa lagi yang mau namanya disebut? sebut. Ada Ega, ada Egi, ada Elvina, ada Fadila. Wah, rame banget sumpah. Ini nggak bakal habis nih kalau disebut semua nih. Ada Alvin ya, Alvin. Halo Alvin. Ini nggak bakal habis nih kalau disebut semua nih. Kita langsung back on track aja ya. Tapi kalau namanya masih mau disebut, chat aja. Oke. Kita back on track lagi. Sip. Pertama-tama aku ucapkan dulu selamat datang dan terima kasih buat teman-teman yang udah datang dan nyempetin buat hadir di Crash Course UI UX pada malam hari ini. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, jadi aku bakal perkenalin diriku dulu sebagai moderator dan host kalian malam hari ini. Nama aku Muhammad Fatinal Fikri. Teman-teman biasa manggil aku Pito dan aku nih anggota divisi digital kreatif di DSC UHAMK. Nah, buat teman-teman sendiri kan udah join Crash Course malam ini nih. Udah tahu belum sih Crash Course itu apa? Atau main join-join aja nih? Udah tahu belum? Belum. Oke. Bimbi udah tahu. Nge-lag. Oke, berarti Bimbi jago. Singkatnya ya. Oh, belum ya, gue belum tahu. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu Crash Course ini tuh biar aku jelasin dikit aja ya. Di DSC UHAMK ini kan udah sering ngajarin study jam. Aku yakin beberapa dari kalian juga udah pernah sering ngejalanin study jam dari kita di chapter sebelumnya. Atau bahkan yang kemarin ML juga kan asik tuh. Ya eventnya. Nah, sejauh ini kan udah banyak tuh. Kali ini kita ngebawain format yang agak beda aja gitu, yaitu Crash Course. Bedanya apa? Kalau study jam itu biasanya diadain sekali duduk. Jadi kayak kalau kalian duduk, kelasnya selesai, udah pulang. Nah, Crash Course ini agak beda gitu. Kita bakal jalanin malam ini tuh beberapa hari materi yang bakal disampaikan. Dan nanti puncaknya, kalian bakal ngebuat suatu produk atau hasil desain yang bakal ditunjukin atau dipamerin tanggal 14 nanti secara offline. Nah, kita kesampingkan itu semua karena itu semua akan dijelaskan secara detail besok. Jadi kita stick to malam ini aja ya. Nah, balik lagi nih. Materi Crash Course kita kan hari ini UI UX. Nah, tapi tahu nggak sih temanya tuh apa? Ada yang udah tahu belum temanya apa? Tapi aku yakin Bimbi pasti udah tahu sih. Coba Bimbi bisa nge-like lagi nggak kalau udah tahu? Dia nge-like dulu dari tadi. Oke. Aku nextin aja ya. Nah,
ini adalah tema kita hari ini. Bukan asal bikin, tapi gimana caranya desainer tuh nentuin solusi yang tepat untuk user. Jadi kayak gimana sih caranya desainer nentuin apa langkah-langkah yang harus digunain atau dilakuin si desainernya untuk memecahkan masalah yang didapetin dalam user. Nah, untuk materi kita ini bakal dibawain sama Bang Bam Boom, our beloved speaker. Kenalin nih, malam pemateri kita yang ini nih spesialis yang yang sudah berkecimpung di bidang mobile dev dan UI UX design. Beliau juga aktif di ini apa namanya? Jadi guru di SMK IT Madinatul Quran. Namanya doi itu Kakak Naufal Arafizi. Fun fact about him, beliau ini fans MU. Kayaknya sih tadi MU ini ya lawan Hong Kong atau kapan sih gue nggak tahu, gue lupa apa enggak. Setidaknya perhatian beliau malam ini dialihkan dulu dari MU ya. Oke. Untuk teman-teman bisa say hi tuh ke kakak Naufal. Hai. Terus untuk kakak Naufalnya sendiri gimana? Udah ready belum? Kalau sudah, waktu dan tepat kita bisa kasih nih. Gimana? Ready? Suara ada nggak suara? Sip. Kalau gitu waktu, tempat, dan ruangan ini kita semua berikan ke kakak Naufal. Silakan, aku stop streaming ya. Oke. Bentar. Udah kelihatan share screen-nya? Sip, udah kelihatan. Kita bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih kepada panitia, khususnya Fatin Alfikri. Kepada Merida terima kasih. Sudah menempatkan waktu dan menyediakan waktu buat saya. Karena dari awal presentasi udah kelihatan judul, jadi materi hari ini tuh kita akan ngebahas tentang design thinking. Tapi yang akan fokus utamanya adalah memecahkan masalah yang berpusat pada pengguna. Oke, sebelum kita mulai, perkenalan diri dulu. Ya, kenalin, namaku Naufal Arafizi. Nih nickname alias nama panggilan. Biasanya tuh semua nama Naufal pasti dipanggil Opang gitu kan. Nah, singkat cerita, experience-ku dari 2019 di dunia teknologi, khususnya di Android developer. Bahkan dari 2016 karena SMK-nya udah RPL. Terus mana sih pengalaman UI UX-nya? Nah, fun fact-nya UI UX tuh bidang baru di tahun 2022, dan caraku untuk bisa cepat belajarnya ngambil opportunity ini. Jadi ketua komunitas UI UX di UHAMKA yang notabene baru, itu bidang baru di pengalamanku pribadi gitu. Tapi terlepas itu baru, sebelumnya karena dulunya di Android developer itu udah terbiasa dengan front end atau yang di dalam UI UX tuh UI-nya udah terbiasa gitu, tapi versi developernya. Nah, terus kalau mau connect biasanya aktifnya di 2 sosial media ini, sisanya tidak terlalu aktif. Oke. Hari ini kita akan ngebahas 5 hal. Yang pertama, design thinking-nya. Terus pentingnya design thinking itu apa sih? Habis itu mindset yang harus kita punya. Nah, sama ini 2 ini tuh sebenarnya nyambung. Kan design thinking nanti ada step-stepnya dan kita akan langsung hands on di bagian 4 ini. Pertama, apa itu design thinking? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab design thinking itu apa? Kalau secara arti sangat gampang. Pikiran desain gitu kan. Apa itu mikir desain? Nah, atau step atau cara-cara desain itu. Kalau simple ya, design thinking itu metode di UI UX. Metode di UI UX yang berfokus kepada user. Tapi
metode ini, design thinking tuh jarang yang kaku gitu. Karena mindset di design thinking kebanyakan fleksibel. Nah, seperti yang ada di diagram ini, design thinking ini kenapa tidak kaku? Karena dia fokusnya, dia menyatukan 3 fokus. Yang pertama itu dari sisi usernya, terus bisnis sama teknologi. Nah, 3 hal ini akan dipegang atau akan di cover oleh design thinking gitu. Karena dalam suatu produk digital, ketiga ini tuh nyambung gitu. Nah, design thinking yang menyatukan itu semua. Nah, ini yang saya maksud. Kalau kita tahunya metode dan bla bla bla, nggak akan mungkin kita fleksibel kayak gini. Karena kaku, kita harus step dulu, step 1, step 2, step 3. Nah, ini udah step keempat, balik lagi ke diskusi kan. Harusnya diskusi udah kelar, seperti itu. Yang kedua, penting nggak sih design thinking tuh? Kalau diomongin penting nggak penting, penting. Karena ini tuh metode. Namanya metode, kita tuh bisa mempersiapkan ketidakpastian dari suatu proses dalam mendesain dan meminimalkan kegagalan kita di akhir, yang kalau kita gagal di akhir itu bisa makan biaya. Nah, maksud biaya ini bukan cuman money atau duit gitu, tapi waktu, terus pikiran, tenaga, dan itu kan termasuk biaya yang kita keluarkan dalam mendesain. Tapi ada juga tidak pentingnya. Kenapa? Maksudnya tidak penting itu, kita tuh jangan yang tadi di awal aku bilang, jangan terlalu kaku dengan metodenya gitu. Kenapa? Karena ada yang lebih penting dari sekedar metode, yaitu mindset tadi yang berfokus pada user. Dan itu di dunia UX lebih urgent ketimbang kita yang design thinking, step 1 yang design thinking A, terus lanjut ke step 2 B. Enggak gitu. Kalau kita terpaku itu doang, itu bakal nge-stuck ketika mau ke metode sebelumnya. Nah, untuk fleksibel dalam mendesain menggunakan design thinking, ada namanya design mindset. Mindset pertama itu user oriented atau fokus dan mentingin ke arah usernya. Ada yang tahu meme ini? Yang di atas kelihatannya dikit, tapi ternyata bawahnya mendalam banget. Nah, sama di UI UX juga yang kita lihat tuh biasanya coloring, terus UI-nya, atau bahkan tipografinya gitu. Padahal lupa kalau di bawahnya tuh kita mikirin usernya. Kita nggak cuman mikirin desainnya doang gitu. Oke, kita sebagai awalku pindah tuh juga seperti itu. Kirain ini mah desain doang, lebih gampang lah dari developer gitu. Ternyata tidak segampang itu gitu. Dan di dalamnya pas aku mendalam, khususnya berarti di tahun ini 2025 ya, berarti udah 3 tahun nyoba-nyoba tentang dunia UI UX dan berkecimpung khususnya di setahun terakhir ini. Itu lebih dalam lagi yang harus dipikirin dalam membuat sebuah UI atau UX design. Nah, satu quotes ini pas aku selama setahun penuh ini belajar UI UX lebih intens, ini yang sering aku dapetin gitu. Pahami apa yang benar-benar mereka butuhkan, bukan cuma yang mereka katakan. Biasanya kan feedback kayak contoh sederhananya, dia butuhnya performa lebih cepat gitu, karena dia memberikan feedback aplikasinya lemot nih. Padahal pas kita sebagai UI UX itu telusuri, itu bukan lemotnya aplikasi, tapi alurnya tuh belibet banget. Untuk dalam contoh e-commerce, untuk pesan aja tuh lama gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan user oriented. Mindset yang kedua, optimis dan selalu ingin tahu. Apa sih itu? Optimis itu kalau maksudnya pasti ada solusi dari setiap masalah yang ada. Jadi nggak perlu takut untuk
ketika mendesain tuh ada masalah, lihat juga revisian itu sebagai peluang untuk jadi lebih baik. Jadi bukan cuma revisi itu, oh kalau ada revisi pasti gagal. Nah, ketika dua ini ada, kita bakal lebih semangat untuk berinovasi ketimbang kita udah pesimis dari awal gitu. Terus selalu ingin tahu atau kepo. Nah, dimaksud tuh kita sebagai UI UX designer tuh dianjurkan, hampir diwajibkan lah, tapi masih sunnah gitu. Yaitu selalu bertanya mengapa gitu. Contoh, kita lagi pakai aplikasi, kalau yang sering dipakai tuh kayak semacam Tokopedia atau Shopee gitu. Kita selalu tanya gitu, kenapa ini? Mengapa ada desain ini? Mengapa ada tombolnya di sini? Itu yang harus selalu kita bawa-bawa ketika kita berkecimpung di dunia UI UX itu. Terus kalau dalam konteks profesional atau kita yang sebagai pekerjanya, jangan cuma terima apa adanya brief yang dikasih oleh PM kita. Kita harus cari tahu sebenarnya ini maksudnya apa sih briefnya gitu. Atau kalau misalkan ngestak nih diri sendiri, kita nyari taunya, kita tanya gitu. Nah, makanya dari dua ini tuh penting banget untuk nyari solusi yang benar-benar relevan, nggak cuman asal menjawab kebutuhan gitu. Itu mindset kedua. Nah, mindset ketiga, kita tuh harus tahu cara kerjanya efektif seorang desainer. Yang pertama itu terbuka pada proses. Maksudnya apa sih? Seperti yang tadi di awal, kita kan harus optimis ya. Nah, ini nyambung nih. Karena dalam UI UX tuh banyak step yang akan kita lalui. Salah satunya itu awal-awal project pasti akan abu-abu. Bahkan di dalam UI UX ada yang namanya desain wireframe atau desain yang masih abu-abu karena tidak ada teks, tidak ada warna, tidak ada tipografi, tidak ada coloring dan segala macamnya. Nah, ini tuh ibaratnya kita disuruh relax gitu, nggak usah terlalu buru-buru. Karena emang awal-awal project masih banyak yang belum jelas. Nah, karena masih abu-abu, kita tuh diberi kesempatan untuk memberikan ide-ide kreatif yang dalam tanda kutip liar gitu. Karena kita masih diperbolehkan untuk hal itu. Makanya proses ini bakal menyenangkan karena kita nggak terpaku dengan satu arahan saja atau satu alur aja gitu. Nah, maka dari itu pastinya karena kita diperbolehkan untuk memunculkan ide-ide yang tidak terduga, eksplorasi itu butuh. Tapi nggak cuma eksplorasi doang yang kita lakuin, tapi harus bersolusi yang inovatif. Yang kedua, practice make perfect. Nih, maksudnya apa? Kan ketika kita tadi udah ada membuat ide-ide liar karena prosesnya masih abu-abu, karena step awalnya masih abu-abu. Itu jangan cuman kita berhenti di idenya doang. Buatlah sketsa, buatlah prototipe yang kasar. Ya daripada kita cuman di ide, bingung nih. Maksudnya apa sih idenya? Idenya bisa dilakuin nggak sih? Idenya relevan nggak sih sama studi kasusnya? Kenapa harus kita bikin sketsa? Kenapa harus kita bikin prototipe kasar? Biar bisa dapat feedback. Karena dapat feedback, kita jadi tahu validasi ide kita tuh bisa dimasukin ke dalam proyek kita atau ya udah sekedar ide aja, dan bukan berarti ide itu tidak berguna gitu. Karena dari kita ditolak ide tersebut, kok kita tahu nih evaluasinya apa. Nah, pentingnya itu untuk praktek, kita harus belajar yang cepat sama iterasi kita harus efektif. Nah, dari tiga mindset yang tadi apa sih yang dihasilkan gitu? Yang pertama, solusi lebih tepat sasaran dan disukai user. Karena dari awal kita udah diharuskan user oriented. Terus kita juga ditanamkan mindset untuk kita harus karena kita menanamkan mindset untuk praktis, kita akan terus-terusan dapetin feedback yang lebih bagus lagi ke depannya. Selanjutnya, desain kita akan lebih inovatif sama adaptif. Dari sisi ide kita
sering ngeluarin ide liar, dan adaptif karena kita terus-terusan dapetin revisi, terus-terusan kita tidak berkecil hati dengan revisi yang ada gitu. Dan yang terakhir jadi lebih tangguh. Ya, yang tadi gue bilang, karena kita banyak revisi, tidak mungkin kita tidak bermental baja, karena setiap kali revisi, dan itu nggak cuma satu kan, bisa 5, bisa 10 revisi, bahkan seminggu pun belum kelar itu satu revisian kayak gitu. Nah, caranya gimana sih untuk ide ini atau mindset ini bisa yang diimplementasiin? Yang pertama tuh optimis. Tadi kan mindset kita harus optimis. Nah, caranya tuh harus menghadapi kritik dengan senyum dan cari pelajarannya. Nah, ini tuh ya pasti kita sering dengar lah, kalau ada kritikan, hadapin aja sama senyuman gitu. Tapi nggak cuman itu saja gitu. Kita harus cari apa sih maksudnya, apa sih celah kita, salahnya, celah kita untuk membenarkan diri, celah kita untuk belajar dari situ apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, penasaran. Yang tadi ku mention, kita tuh harus mengamati aplikasi, dan studi kasus yang tadi menanyakan tombol checkout kenapa ada di sini, tombol search kenapa di atas, dan kenapa search ini ada tombol silang gitu. Jadi ketika kita sebagai pengguna yang menikmati kecanggihan teknologi, seorang UI UX tuh nggak cuman make gitu, tapi sebagai seorang UI UX harus tahu maksudnya apa sih ada tombol ini, maksudnya apa sih, warnanya kok begini ya, kenapa ketika halaman checkout pembayaran ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau, itu kenapa ya, ada juga warnanya kuning. Nah, sebagai UI UX tuh harus kritis akan hal-hal kecil di digital application-nya gitu, ketika kita pakai atau bahkan ketika kita yang membuatnya sendiri. Yang ketiga, harus mengatasi ambigunya. Nah, kalau yang tadi aku bilang, practice make perfect. Jadi jangan cuman ide-ide liar yang jangan cuman kita diem-diem aja gitu ketika dapat brief gitu, tapi harus kita dokumentasiin ketika kita sudah penasaran dengan suatu hal gitu. Di step yang kedua ini kan kita harus sering menanyakan hal-hal kecil yang ada di digital aplikasi. Nah, step ketiga itu kita harus tulis apa sih yang kita penasaran, jangan cuman dijadi ngestak di otak kita gitu. Nah, yang terakhir bertindak. Jadi habis kita nulis idenya, kita langsung praktekkan, bikin sketsanya. Dan sketsa itu nggak cuman dari Figma, nggak cuman dari aplikasi-aplikasi digital. Sesimpel alat yang sangat-sangat sering kita pakai ketika SD, yaitu buku tulis dan pulpen. Udah, pakai itu aja dulu, sketsa layoutnya, sketsa kenapa, oh ini kayaknya tombolnya kalau di sini lebih bagus dah, tinggal kasih arahan aja, karena pakai pulpen, ya udah tinggal gambarin apa yang jadi masalah kita ketika penasaran itu. Nah, di design thinking itu ada 5 step yang biasanya dipakai oleh kebanyakan UI UX designer. Cuman di sini aku mau pakai metode yang berbeda ketimbang kita menjelaskan step by step ya. Ini ada studi kasus yang pernah aku pakai di lomba. Bentar, ganti share screen dulu. Nah, lagi loading. Oke, sudah kelihatan? Coba emot-emotnya. Sudah bang. Oke, nice. Oke.
Nih bisa terlihat di nggak enak ya berarti. Ganti ini ke sini. Oke. Di sini kan tahap pertama empathize. Empathize itu mendapatkan pemahaman tentang masalah yang diinginkan, yang ingin dipecahkan dengan cara yang berempati. Di sini caraku untuk membuat empathize ada beberapa cara. Yang pertama, sebelum ini tuh ada pasti yang pastinya kita harus tahu nih background aplikasi kita. Kita harus buat dulu. Kita mau bikin aplikasi apa? Dengan tambahan AI sekarang, bikin background, kita nge-start mau bikin aplikasi apa, gampang itu. Tinggal sketsa awal kita, deskripsi aplikasi awal kita, nih jadilah background aplikasi kita. Nah dari sini baru lebih serius lagi, lebih mendalam lagi dalam mencari solusi apa yang bisa kita pecahin dari masalah tersebut. Yang pertama, kita bisa nyari di jurnal. Di jurnal itu bisa dari semacam literatur doang atau bahkan aplikasi kayak Petanetra, karena background aplikasiku itu fitur utama pertama reservasi online sama live direction untuk orang buta yang ingin ke tempat kuliner tersebut. Nah dari situ, dari studi literatur kita masuk ke dalam dev interview. Di interview ini kita kategoriin siapa aja gitu, karena aplikasi itu tuh fitur utamanya live direction, berarti harus ada orang yang buta biar tahu POV dari orang tunanetra tersebut dengan range tahun umur segini. Terus ada spesifik lain, nggak cuma target secara umur tapi kriteria kan. Nggak mungkin kita nanya ke orang buta yang nggak bisa pakai HP kan, makin aneh lagi lah. Nah nanti bakal banyak habis kita tahu siapa aja yang bakal kita tanyain, baru disusun pertanyaannya. Bla 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 bla. Setelah itu, pertanyaan kita udah selesai dan sudah terjawab, sudah terkumpul juga sama target partisipan kita. Lihat juga kompetitornya. Ini pas ku cari kompetitor yang ada, kita bikin table yes no lah jatuhnya. Contoh, ini aplikasi Petanetra. Petanetra tuh ada nggak sih reservasi tempat makanan? Oh, nggak ada. Navigasi tunanetranya ada. Informasi kuliner nggak ada. Ramah disabilitas nggak ada. Begitupun sampai minimal, ini nggak ada minimal sih, tapi kalau ada 3 aplikasi saingan yang bisa kita jadiin patokan, itu lebih bagus lagi. Baru kita harus ngambil semua aspek yang nggak ada di 3 aplikasi sebelumnya. Nah, makanya nama aplikasinya kan jejak rasa. Jejak rasa ini menceklis semua kebutuhan dari aplikasi yang mau kita bikin. Oke, empathize sudah kelar. Masuk ke tahap berikutnya. Define, mengorganisir informasi yang dikumpulkan. Tadi pertanyaan, ada kompetitornya, terus ada studi yang sebelumnya, rumusan problem statementnya berarti kesimpulan dari masalah yang udah kita susun. Poin bukan pertanyaan dan analisis kompetitor dan user persona. Kita bertanya tentang aplikasinya. Baru step selanjutnya ideate atau menghasilkan ide-ide kreatif. Nah,
Dari ide-ide kreatif ini bakal muncul ada 4 yang utama. Reservasi, navigasi, informasi, sama keramahan. Ini solusi yang aku berdua sepakati untuk dijadikan fitur utama kita di aplikasinya. Nah, ini kan jatuhnya semacam tahap analisisnya, semacam tahap persiapannya. Nah, 2 tahap ini itu udah mulai masuk dalam desain. Yang pertama, tahap prototype, mengubah ide-idenya menjadi prototype yang dapat diuji. Tapi sebelum itu, bisa banyak cara sebenarnya. Bisa kalian dari bikin wireframe, yang tadi aku bilang sketsa kasar tuh awalnya dari sini. Langsung terus buat juga user flow-nya, app flow-nya, baru ke desain jadinya. Ini prototyping. Oh, ini masih desain. Nah, tinggal kita prototyping. Mau aplikasi kita mau ke arah mana gitu. Nah, karena ini belum terlalu jadi karena kita kekurangan waktu, jadinya ya udah desainnya aja. Cuman bisa ke gambar jelas dari tahap login, masuk ke aplikasinya ngapain, sampai ke melihat menu seperti itu. Nah, kan tadi step selanjutnya adalah A/B testing ya. Nah, A/B testing ini nggak cuman kita yang pakai, tapi ke ini, kita kan udah ngumpulin user persona, kita juga udah ngumpulin interview kita nih ke orang-orang yang ini. Kita kirim ke mereka prototipe kita, mereka disuruh uji, khususnya pengguna UMKM-nya. UMKM-nya bisa nggak nih menurut mereka, dapetin feedback dari mereka. Itu yang dimaksud dengan A/B testing. Feedbacknya kita kumpulin dan akan muncul ide baru lagi atau inovasi baru yang lebih bermanfaat bagi mereka, yang lebih solusi bagi mereka. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja dari saya, moderator. Oke, itu tadi apa yang udah disampaikan dari Kakak Naufal. Aku izin share screen note PPT-nya ya, Kak. Sip. Sebentar. Kita ke slideshow. Oke, udah bisa nih. Nah, tadi tuh apa yang udah disampaikan ke kita semua soal design thinking. Panggung saya ambil ahli lagi. Baknya Riarkis saya kembali. Sebelum lanjut, kita ucapkan makasih juga ke Kakak Naufal atas materi yang udah disampaikan. Dari teman-teman gimana nih? Masih semangat nggak buat melanjutin semuanya? Karena kalau nggak semangat, kita ada sesi melt the ice nih atau ice breaking. Semangat Alvin, semangat. Berarti semangat, ayo. Sejauh ini ya pesertanya udah tambah banyak. Jadi untuk yang ketinggalan, kita sih bakal nge-record sesi ini dan bakal di-up di grup untuk teman-teman yang mau belajar ulang atau arsip segala macam. Oke, Arif semangat. Naufal mau es krimnya. Semangat Bang, es krimnya rasa apa? Es krimnya rasa pistachio. Mukanya Heisenberg. Iya, beliau adalah Heisenberg. Oke. Lanjut. Nih. Untuk apa namanya? Untuk ice breakingnya, ini tuh kita bakal nge-quizzes. Kita bakal nge-quiz pakai materi-materi yang tadi udah Kakak Naufal bagiin. Kita ganti ya. Biar lebih gampang, aku kasih QR code-nya aja. Sip. Nah, ini QR code bisa kalian scan buat ikut quizesnya. Terus untuk linknya mungkin aku kasih juga aja kali ya, biar lebih gampang buat teman-teman yang ada di PC. Merida. Itu slide. Iya, ini salah share. Sebentar.
ada kesalahan teknis. Gimana sih teknikal nih? Kita ganti dulu ya. Nih, gimana sih? Iya, iya. Maaf Firdaus, maaf Ahmad ya. Gimana sih ini? Kita ganti dulu nih. Nah, coba aku ini nih ya. Aku putar sekarang nih. Oke. 5 pertanyaan. Ini kenapa nggak bisa dimulai ya? Sebentar. Ada something wrong. Coba ya. Penguasa model klasik caleg kita katanya. Kita dapat problem di apa namanya? Bang, jawabannya kelihatan Bang. Iya, Amar, kamu jago, matanya hebat. Kita dapat problem si Slido-nya ini nggak bisa ya. Mau di hardcore aja Bang, mau di hardcore. Gimana cara mau di hardcore? Amarta, dikira Minecraft. Ya, cara kerjanya. Kenapa nggak bisa ya? Sebentar ya. Pakai mode klasik, Kak. Nah, coba teman-teman join link yang aku kasih. Coba ya. Tunggu saya. Coba mode klasik itu, Pak moderator. Oh, mode klasik ya. Sebentar. Kita cari dulu soalnya. Oh, kita tutup aja dulu deh. Kita ganti ke ini. Sub. Kita ganti. Sip. Nice. Oke. Aku buka kuisisnya dulu. Ada bem boom. Aduh, terspill pertanyaannya. Iya, Novel, kamu lihat aja jago. Aku cari dulu pertanyaannya karena ini entah kenapa hilang dari yang udah kita publish. Coba ya. Sebentar. Oke, good news, sudah bisa. Thanks to technical team yang udah bantuin. Teman-teman bilang makasih dulu nggak ada? Makasih dulu ke technical team. Jago. Makasih technical team. Nah, thank you. Selanjutnya aku ganti aja ke si ini ya, ice breakingnya. Nah, oke, sebentar. Oke, ini dia.
Oke, makasih Olaf. Iya, Dani bilang makasih sama Olaf. Ini apa namanya? Ini aku share aja linknya buat kalian buat bisa join. Kita ke sini. Nah, si pemateri boleh join nggak? Pemateri nanti betul semua dong. Gimana? Udah mulai ada yang join, udah peserta. Kita absen yang udah join ya. Ada Benyamin Uber, ada Fatan, ada AG. Ini AG rapper kah? Oke, ada Ahmad Skywalker. Wah, ini biang kerok nih, Ahmad Skywalker nih. Nah, ada Naura, ada Deo, ada pemateri. Oh, pemateri gimana? Kenapa pemateri join? Aduh, gimana ini? Oke, ada MU culun. Bagus, katain MU. Oke, ada yang nonton nggak sih? Coba share ini dong, live report skornya gimana? Ada Ega, ada Heisenberg. Ada Mamang yang jago ya. Ya. Ada Sap, ada Fai, ada ada Fadila Amelia, ada Rizky F, ada Rehan Ramadan. Oh, gue kira Rehan Ramadan tuh Rehan Skywalker, ternyata beda orang nih. Ada Dewa, wah Dewa pasti menang. Wah, Dewa pasti menang sih ini. Oke, terpantau sudah ada 22 orang. Gimana? Kita start. Coba di-react dong, di-react. Oh, masih ada 23. Nah, buat teman-teman yang belum start, coba di start secepatnya, karena teman-teman yang lain udah ini banget nih, berapi-api banget buat main nih. Ada Omagah, ada Sleepy. Aku nggak sabar bang. Iya, Amarta sabar ya, sebentar ya. Teman-teman yang lain belum pada join. Untuk teman-teman yang belum join, boleh ke link yang udah aku kasih tadi. 1-0. Aduh. Bagaimana lah? Oke. Aku OTW join. Oke, lama. Sabar. Nih buat yang ini ya. Ada 45. Terpantau ada 28 yang udah join. Mungkin ada beberapa yang nggak bisa join karena moderator. Bahkan ini join nih pemateri nih. Bagaimana? Oke, sudahkah? Ini nggak sih? Kalau dimulai itu bisa masbuk nggak sih kalian? Oh, masih ada yang mau join. Masih ada 31. Nambah. Oke. Masih ada? Oh, itu bukan ini. Itu ternyata sound ini ya. Sound efek, bukan notif join. Kalau gitu pemateri kok ikut. Iya nih, orang dalam curang ya. Ini tadi kan udah ada yang lihat ini ya. Hamar gas. Oke, aku gas ya. Tadi kan udah ada lihat jawaban dan pertanyaannya ya. Kalau masih ada yang salah ini skill issue sih, gue katain skill issue loh. Oke, gue mulai ya. Kita ada di pick 31 orang. Start. Oke, let's go. Ayo, aku dukung Dewa. Ayo Dewa, kamu pasti menang. Nah, oke, ini ada klasemennya. Silakan dijawab di. Wow. Pemateri betul. Aku bakal jadi komentator klasemen karena kalian semua harus lihat masing-masing kan. Jadi pertanyaannya bakal ngacak gitu. Oke. Wah, Wahyu nomor 1. Dewa, ayo naik Dewa. Kamu harus menang Dewa. Aku dukung kamu. Ada Heisenberg, Ahmad Skywalker salah. Gimana sih malu-maluin marga Skywalker nih. Ada Naura jago keempat. Wahyu OP sih ini. Ini pemateri kayaknya harus dinner nih. Oke. Mantap, udah ada 6% statistiknya. Nomor 1 masih pemateri, ini emang bahlul banget ini pematerinya curang. Nomor 2 ada Wahyu Ramadan. Nomor 3 ada AG si rapper. Admin nomor 4. Kebetulan admin dan AG ini dia sama skornya ya. Salah 1 kalau nggak salah itu. Tapi strike-nya admin ada 2. Jadi silakan masukkan taruhan kalian ada di mana. Oke. Gimana? Sudah dijawab? Kita ada pertanyaan nih. Ini pertanyaan pertama, design thinking itu apa sih? Nah, masih ada yang salah, 11 orang yang salah. Ini gimana nih? Move on, pertanyaan kedua. Ini soal
urutan tahapan proses design thinking kecuali apa? Ada yang salah 9. Kita balik lagi ke ini klasemen. Oh, pemateri striknya 5. Curang banget ini. Ini maksudnya gimana sih, Pak? Maaf ya, harusnya aku percaya tadi nih orang ya apa bisa di mau bisa siapa yang setuju untuk ngasih materi ketik 12 ketik 12 oke kita kick pemateri ya, pemateri curang. Oke, pemateri sudah di ini keluar dari lane. Gue nggak main Mobile Legends tapi harusnya itu lucu sih. Oke, Sleepy admin nomor 1. Wah Benjamin Uber. Oke. Termata udah 69%. Nice. Fai nyalip admin di nomor 2, Sleepy di nomor 4, Naura masih mejeng di top 5 dengan bagus. Ketan merah turun ke bawah. Ahmad Arif Jailan. Wah, ini best sih. Coba dia bisa. Wah, ada yang Sleepy juga, Ji. Oke. Ini kita bakal jalan sampai 20 berapa ya? 03 deh. Jadi, kalian bisa ini apa namanya? Yang udah di atas. Ayo. Apakah masih ada yang mau nyalip Benjamin Gerinda? Admin Gerinda, Benjamin Uber, membuat tiga krokodilo. Terus ada Jake Mobile. Oke, 1 menit lagi. Apakah ada yang bisa menyalip admin Gerindra? Ini tim sukses ya Prabowo ya. Oke, data itu kita ngeliat di atas terus nih. Enaknya tuh ngatain yang cupu gitu loh. Reconnecting. Dewa. Gue dukung Dewa loh tadi loh. Ingat kan? Gue dukung Dewa nih lolos tweetnya. Brandon juga cupu nih 30. Culun juga cupu. Pertanyaan jawabannya udah gue share tadi. 1 menit lagi, 30 lagi kita nungguin. Gitu pakai thread. Kemana itu peringkat 1? Peringkat 1 di band ya. Curang. Waduh, kalah sama Brainrot. Wah, bisa kalah sama Brainrot. Kita lihat ya di tengah-tengah deh. Tadi kan udah di bawah. Peringkat 23. Madrid number 1. Madrid number 1. Itu apaan? Striknya 0, salahnya segitu. Aduh, kalah lawan Barca. Ini bukan era lo lagi. Ini bukan era lo lagi ya Madrid. Karena sudah 20.03 biar fair. Aku tutup ya. Cepet kali ya 30 pertanyaannya. Gimana? Akhirin ya. Aku untuk mengakhiri biar temen yang masuk gak bisa join lagi, mampus. 1, oke, siap. Cuma butuh 1 orang untuk meng-approve. Aku akhiri ya. Sip. Tepuk tangan untuk admin Gerindra. Karena sudah masuk ke juara 1 podium tertinggi. Selamat untuk admin Gerindra karena bisa mendapatkan 2 unit sepeda motor. Tangan, gambarnya doang, PNG-nya doang. Oke. Dapat Fortuner nggak tuh juara 1? Iya, juara 2 dapat Fortuner, juara 3 dapat rumah tipe 36 di Kemang. Mantap. Gambarnya doang tapi ya PNG. Oke, gimana? Udah apa ya? Krik itu udah turun, udah lumayan chill like that ini. Itu 1 hostnya itu. Enggak, hostnya udah di kick, sabar. Itu admin Gerindra orang itu. Aku coba ini ya. Kita back to track lagi, kita ke ininya lagi. Nice. Next ada apa? Ada Q&A time. Yay. Kalian bisa Q&A. Untuk teman-teman yang mau Q&A, mau bertanya tentang materi tadi atau tadi tuh ada masalah kan pas soal tuh ada yang beberapa yang masih jawab salah. Nah, itu bisa banget buat nanya-nanya. Bisa scan ke kode di samping aku nih atau bisa begini deh. Aku bakal nge-share linknya di chat box. Oke. Itu link Slido-nya. Kalau dari handphone bisa bisa langsung scan atau aku juga bisa nge-share bagian ini.
Sebentar. Nah, cakep nih. Jadi teman-teman bisa langsung share bagian ini. Kok kayaknya beda ya QR-nya ya? Oke, pokoknya yang inilah ya, yang bener. Kayaknya pas generate tuh dia beda gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Teman-teman tetap bisa share. Aku tadi coba nge-scan masih sama kok. Silakan di-scan atau pakai apa namanya? Pakai link yang udah aku kasih tuh. Boleh banget. Nah, iya. Coba ya. Kita tunggu buat teman-teman yang ingin bertanya, kamu nanya. Oke. Iya benar. Barusan aku pastiin link Slido-nya. Oke, ternyata udah ada satu aneh. Oke, gini deh. Iya deh, aduh om lagi. Sebisa mungkin ini ya, pertanyaannya harus pakai nama asli. Tapi kalau pakai nama bercanda lucu juga sih. Gak apa-apa deh. Oke. Oke. Sejauh ini udah ada yang nanya 2. Kita pakai sistem first in first out aja. Anak IT harus tahu gitu. Untuk itu boleh deh. Pertanyaan pertama aku bacain ya. Dari Anonymous Alomani. Selain design thinking, ada apa aja Om? Oh, ini mungkin metode desainnya ya. Jadi selain design thinking, tadi kan yang dibawain oleh kakak Naufal itu ada design thinking atau apapun itulah. Selain design thinking itu mungkin nanyain metode desainnya atau metode preparationnya sebelum mendesain. Coba kita tanyain ya. Gimana? Kakak Naufal, waktu dan tempat silakan. Oke. Suaranya aman kan? Aman banget. Silakan dilanjutkan. Ada yang baru, ini yang sepengetahuanku ya, karena bahkan dalam ngedesain pun jarang sih yang pakai metode banget, karena aku pakai yang jatuhnya pengalamanku di organisasi, karena di organisasi juga diajarin cara membuat, kan kalau organisasi proker kan. Nah, ini aku implementasiin cara membuat program kerja ini ke dalam membuat digital product. Nah, itu hampir mirip-mirip. Empathize, kalau di design thinking kan namanya empathize, terus ideate, terus prototyping dan segala macamnya kan. Sama kok caranya. Kalau di penulisan tuh ada rumusan masalah, latar belakang, tujuan, terus teorinya apa aja, metodenya mau pakai apa, terus hasil dan pembahasannya gimana. Nah, kalau cara selain design thinking itu ada 2 metode, namanya Gestalt Principle sama User Centered Design. Nah, itu belum terlalu ngulik. Kalau Gestalt Principle itu sendiri tuh dia makainya ke arah dia orientasiin ke permasalahan, persepsinya ketimbangnya masalah yang di permukaan doang gitu. Jadi lebih terorganisir. Kalau user center design seperti namanya, dia pure user banget, bahkan specifically benar-benar into ke user. Singkatnya kayak gitu. Tuan Anonymous. Saya bukan om ya, masih muda saya. Please lah. Oke, jadi itu tadi jawaban dari kakak Naufal. Semoga menjawab. Jika ada kekurangan silakan tanya lagi aja di link samping. Kita scroll lagi, ada apa lagi? Oh, ada dari Muhammad Sumbul. Kenapa selalu mengedepankan keestetikaan pada UI UX design, sedangkan para generasi boomer selalu bertingkah desain yang jadul dan susah dibilanginnya. Nah, itu gimana tuh, Kak?
Justru ada contoh yang udah diterapkan oleh sebuah aplikasi. Ini langsung jawab nih. Boleh banget, boleh. Langsung jawab aja kan. Iya. Ya, untuk masalah boomer, terus masalah kita yang lebih lebih mengarah ke estetikaan, itu udah ada yang nerapin, yaitu di perusahaan banking yang lumayan besar, BCA. Kalau kalian perhatiin tuh di BCA punya ada 3 metode e-banking atau internet banking. Itu ada yang klik BCA, satu lagi MBCA, satu lagi MyBCA. Nah, itu ketiganya punya target usernya sendiri. Klik BCA itu benar-benar baby boomer yang zaman baheula dulu, BCA zaman dulu gitu. Yang kalau kalian klik tuh benar-benar apa ini UI apa ini? Terus MBCA. Nah, MBCA ini generasi selanjutnya dan masih mengedepankan UX atau user experience atau langkah yang mudah ketimbang estetika. Nah, baru di MyBCA. Nah, ini biasanya target user yang memakai ini Gen Z, orang-orang yang baru dapat KTP, orang-orang 20-an yang baru masuk ke 20. Nah, ini MyBCA ini yang bakal sering mereka pakai. Karena emang nggak cuman experience yang lebih bagus lagi, tapi estetikanya lebih dicondongkan di aplikasi MyBCA. Itu jadi kita nggak bisa dalam mendesain itu mengeneralisir tipe target peserta kita, nggak bisa, karena semua punya prinsipnya sendiri, semua punya pengertian mudahnya itu sendiri gitu di kalangan. Kalau kita ngomongin konteks umur, gitu sih jawabannya. Muhammad Sumbul. Oke, semoga menjawab ya buat Muhammad Sumbul. Kita solve pertanyaannya. Terus ada anonymous lagi. Pertanyaan mungkin warnanya agak-agak sama gitu. Oh, Hasenberg menyalip anonymous, tapi aku tetap bacain anonymous dulu ya. Kak, aku lihat tadi kok rata-rata kok aplikasi atau website pemerintah itu kadang rumit ya, apalagi yang baru-baru ini mau ngurus e-tilang ribet. Hubungannya sama design thinking itu apa? Oke. Ya itu simpelnya berarti mereka tidak berempathize dalam membuat aplikasinya. Mereka nggak ada survei untuk yang si pemakai nanti aplikasi yang dalam konteks e-tilang ini itu. Terus ya nggak tahu sih yang khususnya di pemerintahan ya, karena aku sendiri pernah megang proyek pemerintah, tapi bukan desain ya, bukan desain. Dan memang awal briefing tuh simple banget gitu, malah ini bagus ini. Nggak ada sih, dia udah ngebuat. Untungnya yang aku masukin ini, pemerintahan yang aku masukin ini, dia udah ngebuat brief project-nya, dia udah ngebuat goals-nya kemana, terus target usernya apa, itu lebih memudahkan. Tapi pas ngelihat ternyata yang aplikasi atau digital application yang dibuat tuh, wah, memang masih parah gitu. Dan itu kalau di design thinking kan kita harus mengikuti empathize kan, teknik empathize yang biar kita mendapatkan feedback pun dia A/B testing gitu. Itu sih tuan anonymous. Oke, semoga menjawab ya buat anonymous ya. Kita solve lagi pertanyaannya. Mungkin kita coba ini ya, jawab yang di bawah-bawah ya. Design thinking tadi kita solve juga pertanyaannya. Empathize dalam design thinking, dalam desain penting nggak Bang? Atau optional aja? Nah ini tadi ini ya. Mirip-mirip sama kasus e-tilang ya. Coba dijawab dengan singkat, boleh deh Bang Nopal? Iya. Oh iya. Tadi lupa di materi. Sebenarnya kan profesi ini tuh dinamakan dengan UI UX design atau UI design atau UX design dan segala macamnya. Kita tuh suka luput. Bahkan di dalam penamaan aja ada kata user di dalam singkatan itu gitu. Kenapa kita pas implementasi malah estetika desain, bukan UI desain, bukan interface desain, tapi estetika interface gitu. Itu yang harus selalu ditanamin gitu. Jangan cuman karena bidang desain berarti secakepnya untuk penilaian pribadi, tapi lupa kalau di dalam dua kata UI UX tuh ada usernya di dalamnya. Itu sih.
Tuan Patan. Oke, harusnya sih aku netral, tapi kali ini aku mau dukung apa yang dibilang Kakak Naufal. Setuju banget itu. Oke, semoga menjawab ya untuk Patan ya. Kita ubuk-ubuk lagi, sep. Oke, berapa fee gaji sebagai UI UX designer di Indo, Bang? Ada gambaran nggak? Kayaknya ini Eh, buat yang mau terjun deh. Oke, ya, boleh dijawab? kalau ini kan aku sempat ngelihat dikasih tahu sama panitia terkait pengalaman kalian semua ya. Dan rata-rata masih baru atau belum yang lebih dari 2 tahun di UI UX. Nah, sebagai gambaran karena masih baru kan biasanya kita step by step di level magang. Nah, di level magang itu banyak kok, udah banyak yang mau yang udah banyak yang sadar, udah banyak yang mau memanusiakan seorang UI UX designer level magang ini dengan gaji yang walaupun kecil ya, tapi karena level magang itu worth it, itu di range 1,7 sampai 2,5 gitu. Itu udah banyak perusahaan-perusahaan yang mau ngasih magang gaji segitu, enggak yang bahkan gajinya enggak dikasih, cuman duit transport atau bahkan cuman duit makan, transportnya enggak. Terus padahal kita membutuhkan sandang pangan papan kan, tapi yang dikasih cuma salah satunya gitu. Pun sekarang karena level magang udah seperti itu juga requirement-nya naik lagi kan, apalagi dengan maraknya dengan maraknya AI sekarang, itu udah sulit untuk bisa bersaing gitu. Gitu sih. Oke, Semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya. Kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih general lagi. Ini dari ada Heisenberg, si bapak yang bikin permen. Kak, aku kan baru banget belajar UI UX. Hal pertama atau fundamentalnya itu apa ya, Kak? Apakah belajar dari coloring, atau yang lainnya gitu? Nah, silakan. Yang untuk pertama kali banget tuh sebenarnya nggak harus yang tadi design thinking. Makanya tadi bahkan aku sendiri menyebut design thinking itu nggak terlalu penting karena ya kata kita ngedesain ya udah suka hati kita juga nggak masalah kan. Bahkan aku sendiri pun nggak pernah pakai design thinking yang gimana gitu karena sudah terbiasa untuk di organisasiku tuh udah terbiasa untuk bikin sesuatu tuh ada analisis dulu, ada brainstormnya dulu, ada diskusinya dulu, baru kita into tekniknya gitu. Nah, simple lah. Yang pertama kali dalam mendesain UI UX, menjiplak. Ambil sebanyak-banyaknya referensi dari internet, referensi bisa dari Pinterest, dari Dribbble, Behance, bahkan Instagram, taruh di Figma kalian. Ini dalam konteks udah pahamin ya tools Figma ya secara dasar, habis itu jiplak aja. Bentar, boleh share screen bentar nggak? Boleh banget. Aku bakal stop sharing dulu ya. Nah, silakan. Simpelnya, silakan. Kita dapat praktek. Jeng. Oke, silakan. Kelihatan jelas. Wait, di sini nggak ada. Cari bentar. Oh, Oh ya, karena pertanyaan tadi soal mengingat hal fundamental atau pelajaran pertama. Jadi buat teman-teman aku mau nge-reminder juga, stay tune karena besok di D2 kita bakal ngoprek Figma. Kalian bakal dapat input bagaimana cara mengoperasikan Figma dari awal gitu, dari kertas kosong sampai ada aplikasi yang kayak kita bisa lihat di depan ini. Oke, silakan dilanjut Bang Nopal. Oke. Nih, sekarang kita udah ada referensi. Ini aplikasi Dana. Sesimpel dulu kita di SD diajarkan memakai kertas jiplak. Nah, ini di sini pun sama gitu. Nih, kita ya udah sesuka hati kita jiplak aja.
kita ini warnanya, kalau ada teks lagi copy dan segala macam. Nah, ini kan tadi kan aku mention sendiri ya, kalau ini tuh dalam arti udah mengenal tools Figma sebagai program utama untuk mendesain ya. Jadi, nah ini untuk mengasah skill kita untuk mendesain. Baru setelah udah terbiasa, taruhlah udah 7 project, udah 10 project kita copy paste, benar-benar plug ketiplek. Kita coba bikin aplikasinya itu, bikin UI-nya dengan metode yang pasti, dengan referensi yang pasti, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Siapa tadi? Walter White. Aku coba share ya. Sekalian aku bakal tetap remind untuk besok di day 2 kita bakal ngoprek-oprek Figma bareng another core team gitu. Oke. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan ini lagi nih. General lagi nih dari publik umum, anjay. Kompleksnya desain UI or UX apakah berpengaruh terhadap size dari aplikasi yang di-develop? Jadi makin rumit apakah makin berat gitu? Mungkin seperti itu sih. Kompleksitas pasti, kalau itu pasti. Apalagi kita disuruh bikin 3 platform sekaligus gitu. Dari web, mobile, desktop, bahkan tablet sekalipun gitu. Nah, itu pasti bakal lebih kompleks. Cuman ini aku cuma ngikutin di Figma tuh ada conference tahunan namanya Config. Itu kalian bisa cek dokumentasinya di YouTube ataupun di webnya Config itu sendiri. Di Figma tuh ada fitur responsif yang automatic, nggak yang kita atur sendiri gitu. Jadi bisa kalian intip step by stepnya untuk pakai fitur itu. Jadi terlepas kompleks enggaknya tuh dengan fitur yang sekarang udah bisa tercover, tinggal kita manfaatin aja sebaik-baiknya. Seperti itu sih. Ini ngejawab juga untuk pertanyaan yang atas tuh, yang Rehan R. Sama dia mengenai kompleksitas. Oke, untuk Raihan R dan Adhan semoga terjawab ya. Kita solve pertanyaannya. Terus ada lagi yang dari Anonymous lagi. Tools apa yang dipelajari dulu untuk pemula, Kak? Apakah langsung Figma atau ada cara manual dulu kayak sketsa tangan gitu? Tadi kan aku juga mention untuk pakai kertas dan pulpen ya. Itu ketika kita memiliki keterbatasan, apalagi tahu sendirilah kita dapetin ide tuh random gitu, entah lagi di puncak gunung lah, entah bahkan lagi di pemancingan, kan nggak mungkin di daerah-daerah kayak gitu kita standby laptop kan, kita standby Figma gitu kan, nggak mungkin. Nah, kertas dan pulpen ini bagiku sendiri hal wajib yang selalu ada di tas kecil, hal wajib yang selalu ada dibawa kemana-mana, bahkan yang seukuran kantong kan atau pocket notes gitu. Nah, tapi terlepas dari itu, aku saranin langsung ke Figma. Karena tadi ada yang mention tentang Adobe XD, itu juga bisa. Cuman sudah tertinggal kawan. Bahkan aku meragukan kalau masih ada yang hidup di Adobe XD gitu. Jadi langsung ke Figma aja untuk tools UI UX-nya. Oke, semoga menjawab ya untuk Anonymous. Tadi dia nanyain soal Figma ya. Kesimpulannya untuk langsung ke Figma aja karena kalau masih pakai Adobe XD itu dinosaurus terakhir banget sih. kita katain Benar. dinosaurus terakhir lagi aja. Fosil. Oke. Ada dari Anonymous lagi nih. Kalau belum ngerti coding masih bisa desain UI UX dengan baik nggak? Pertanyaan yang sangat bagus. Oke. Ada 2 jawaban. Masih bisa dan tidak terlalu bisa. Yang pertama, kalau konteksnya bisa nggak bisa. Karena kan di UX nggak harus terpaku ke codingan. Bahkan banyak juga yang dari awal tuh langsung UI UX. Sesimpel kita memahami cara kerja aplikasi kan, itu hal dasar lah. Nggak mungkin kita mau bikin produk digital tapi kitanya sendiri tuh nggak bisa pakai produk digital gitu. Itu suatu hal yang aneh kalau beneran ada gitu.
Dan tadi jawabanku ada yang nggak bisa. Kenapa? Karena jangan sampai kita bikin ini jokes yang udah di mana-mana ya. Kayak perpecahan antara tim desain dengan tim developer gitu. Karena susahnya desain yang dibuat oleh tim UI UX itu. Nah, kenapa tadi gue bilang nggak bisa? Karena sebisa mungkin, walaupun dasar, walaupun basic, pahaminlah coding, karena desain yang kalian buat tuh akan dibuat oleh manusia juga gitu, manusia yang penuh keterbatasan gitu. Jangan sampai kalian menginginkan desain yang sangat-sangat sulit alias 3D lah, apalah, udah gitu disuruh cepat pula sama PM. Nah, berantem lah kalian nanti developer dengan UI UX gitu kan. Jangan sampai kayak gitu sih. Makanya kalau ngomongin bisa nggak sih kita UI UX, bisa. Cuman untuk di level sekarang harus ngerti basic coding. Biar berempati aja sih, biar kita punya kepekaan dan empati ke sesama manusia ya, bukan sesama profesi gitu. Ini ada pertanyaan menarik nih, moderator. Ntar dulu, berarti gue ada jokes. Jadi walaupun kita harus berempati sama user, kita juga harus berempati ke developer biar kita saling ngerti. Oh ya, buat teman-teman juga, ya benar kan? Oh ya, aku solve dulu pertanyaannya ya. Oh ya, buat teman-teman juga tadi kan dari Kakak Noval bilang ya, sebisa mungkin belajarlah coding sebasic mungkin. Kita mau ngabarin kalau teman-teman itu bisa ikut study jam kita di DSC, itu tuh bakal ngebahas ini pemrograman web dasar dari divisi CC dan web. Jadi stay tune aja di Instagram kita, nanti bakal ada eventnya. Jadi tungguin aja. Kalian bisa belajar coding dan ini di situ, bikin website di situ, biar bisa pamer sama teman-teman kalian. Tadi pertanyaan yang kerennya di mana tuh, Kak? Itu yang pertama. Yang pertama, apa kelebihan metode design thinking yang ini? Ya. Oke, silakan dijawab. Oke. Karena sisa metode yang lain itu cuma tahu di dasarnya atau tahu di permukaannya doang. Sebenarnya nggak ada yang kelebihan pasti gimana sih? Karena ketiga metode yang aku mention tadi itu kesimpulannya sama, user oriented. Terlepas dari mana yang terbaik, terlepas dari mana yang nyaman, kita harus ingat mindset yang ku mention, 3 mindset tadi sih. Karena mau gimana pun metode yang akan kita pakai, kalau kita nggak bisa menyampaikan hasil desain kita dengan baik ke user, sama aja bohong gitu, sama aja nggak berguna, kayak gitu sih. Oke, semoga menjawab ya buat Ahmad Skywalkers. Salam buat keluarga Skywalker lain. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.28 dan seharusnya kita tuh sampai 8:30 ya. Jadi mungkin aku bakal nge-grab satu pertanyaan terakhir, dan teman-teman yang pertanyaannya sekiranya belum kejawab, boleh deh main-main ke Discord kita. Discord kita buat teman teknikal boleh dong nanti ya ngedrop link Discord kita di di kolom chat. Nanti kalian bisa nanya di sana dan pasti lebih kejawab lah dibandingkan di sini karena waktunya mepet banget ini ya. Aku grab yang ini aja nih. Yang the 1 million question. Tadi ada yang nanyain soal AI. Mana ya? Masih ada nggak ya? Nah ini nih. Dari tralala X tung sahur. Gimana prospek karir UI UX designer ke depannya Om? Terlebih lagi banyak tools AI yang one click generate semudah itu. Nah, gimana tuh? Wah, itu yang lagi semua orang bahas, semua desainer bahas. Fun fact ya, sebelum AI ini merajalela, UI UX designer itu tertampar dengan lowongan atau loker perusahaan-perusahaan yang isinya itu UI UX developer, UI UX engineer. Coba bayangin, kita disuruh kita dipaparkan oleh banyak seminar tentang UI UX dan segala macamnya gitu, dari DC UHAMKA, dari macam hal institusi, dari macam hal company yang mengadakan bootcamp ataupun seminar. Tiba-tiba dunia loker UI UX itu
langsung gempar karena ada posisi UI UX developer dan UI UX engineer gitu, yang notabene berarti ngoding kan. Nah, oke, kita udah di fase itu di awal tahun atau akhir tahun kemarin. Ternyata di bulan kemarin ini, di 2 bulan terakhir, dari Figma yang ada update, dari yang Google punya update, dari yang Apple punya update, makinlah jadi dengan tools AI mereka gitu. Nah, makin luas sebenarnya market UI UX, tapi makin luas market, makin luas orang yang bisa pakai. Jadi kayak profesi ini bukan profesi yang langka lagi, profesi ini tuh bukan profesi yang prestis lagi, tapi profesi yang semua orang bisa, karena nge-prom doang udah bisa. Terus habis dari nge-prom, tinggal prom lagi untuk advance desain, advance prototyping dan segala macamnya. Kayak gitu sih jadinya. Jadi harus punya keunikan, harus bisa menjadi orang yang user oriented dari kalangan yang lain, dari pesaing-pesaing kalian yang lain gitu. Gitu sih. Oke, that's it guys. That's the 1 million question pasti about AI. Karena ini pertanyaan masih banyak banget, seperti yang tadi aku bilang, aku saranin kalian move pertanyaan kalian ke Discord, karena di sana kita bakal bisa punya banyak waktu buat ngejawab pertanyaannya. Untuk itu aku akhirin dulu dari sesi Q&A ini, kita move ke sesi berikutnya ya. Nah ya, kita bakal move ke sesi penutup. Tapi sebelum penutup, kita bakal absensi dulu. Buat teman-teman yang tadi udah absen, itu belum dihitung. Absen sesungguhnya adalah ketika udah ngisi Google Form. Nah, ini absen Bang. Yang Muhammad Amar, kalau mau absen nanti di sini ya di Google Form ya. Feel free. Jangan lupa untuk absen bakal di sebelah kiri apa kanan ya. Ya pokoknya di samping aku nanti ada QR, ini linknya. Pinter banget. Bang, link aja Bang. Oke, sip. Ahmad Gani, ini linknya ya. Silakan diisi. Oke. Terus perihal absen itu tadi diisi. Kalian juga bisa simpan linknya sembari nungguin ngisi absen. Kita bakal bedebeng, boom. Rise and shine, open your camera. Kita bakal sesi foto bareng. Buat teman-teman yang dari awal udah udah open cam, makasih banget. Ada karakter-karakter lucu dan segala macem. Oh ya, kalau bisa juga jangan lupa pakai virtual background yang udah dikasih sama admin tadi. Admin, coba di-share lagi admin virtual background-nya. Aku mau. Oke, sambil menunggu sambil menunggu admin, kalian bisa isi absensi, dan setelah isi absensi kita bakal sesi foto. Oke, itu udah dipin sama admin. Terima kasih admin. Nah, grab your bag. Oke, itu siap. Makasih admin sudah dibantu. Bagi yang udah mengisi absen, silakan back to Google Meet dan open kamera ya, biar kita bisa sesi foto. Sebentar. Apa stop sharing aja dulu ya? Boleh deh. Nah. Sip. Kita absen yang sudah buka kamera ya. Ada Varial, ada Firdaus, ada Ega. Foto pakai filter boleh Kak? Boleh. Boleh aja deh, boleh deh. Tapi kalau bisa pakai virtual background ya, biar setidaknya matching gitu loh. Ada Ega, ada Fatan, ada Davena, ada Naufal. Naufal ini baru join pasti ya, telat. Ada Alvin, ada Arif, ada Muhammad Amar, ada Rizky Fauzan. Wah, banyak nih. Satu-satu guys. Bisa nih yang menang. Ah, masa sih? Jangan gitulah. Jangan ngasih harapan lah. Lagi nih menang juga. Menang gak keren, kalah malu. Gimana? Aduh. Ada Leonardo. Ada Muhammad Fatul Fikri. Ini gue ya. Oke. Mending Liga 2 aja MU. Iya betul kata kamu Alvin. MU udah kalah malu banget. Betul kata Fauzan. Nanti leg 2 Old Trafford-nya. Lebih malu lagi sih kalau di rumah sih. Oke, masih ada yang ini? Masih ada yang mau open cam? Bagaimana? Kita tunggu ya. Kita bakal tunggu kalian selesai absen atau langsung open cam juga bisa. Disimpan aja linknya. Atau linknya nanti bakal di-share lagi deh di WhatsApp. Jadi kita fokus foto-foto aja. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 35. Kita udah telat 5 menit. But I think it's okay. Aman-aman. Santai aja, santai. Oke. Sip.
Nggak apa-apa lamain, nggak apa-apa lamain bang. Jangan, aku mau pusing habis ini. Jangan Rizky, pusing nih. Iya. Ini season sudah mau habis Rizky. Aku mau pusing dulu. Wah itu ada yang PP-nya. Amarta ganti ya PP-nya ya. Nanti kita tidak mau tangkap polisi. Siap bang. Oke. Bagaimana tim teknikal sudah ready? Kalau ready coba dong ketik surat al-ikhlas. Siap, aman. Oke, aman ya dari. Oke. Untuk foto pertama, foto biasa dulu. Coba dong, rapin rambutnya dulu dong, gitu. Nah, cakep. Oke, aku bakal hitung sampai ketiga. Oke, ada Faiza, kameranya mati tuh. Oke, udah cantik lagi. Aku bakal hitung sampai 3, moderator bakal cekrek ya. 1, 2, 3. Sip. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Satu sama ya. Oh, gini. Ambil barang terdekat yang ada di kalian. Ambil. Habis itu ajak foto. Ayo, ada apa? Gue ada Porsche 911. Sah. Ya kelihatan lagi. Ada ini aja deh. Ambil barang terdekat kalian. Oke. Kalau udah, aduh ganteng. Amat Rofit jangan sas ya. Nanti dimarahin admin. Oke. Untuk tim teknikal, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Dan terakhir, nggak sah kalau kita nggak ada signature kita, yaitu logo bracket dari developer. Nah, feel tangannya begini nih. Nih. Bisa nggak? Oke. Sudah ya, bisa ya. Coba dong yang avatarnya nggak bisa ya kalau avatar ya. Oke. Di screenshot ya buat technical team ya. 1, 2, 3. Oke, aman kan? Harusnya sih aman ya. Siap. Kalau begitu. Terima kasih tim teknikal karena sudah membantu untuk foto. Untuk teman-teman juga sepertinya cukup. Aku tutup. Gimana semuanya? Kasih Bang Fatan minta bajunya. Waduh itu silakan ditanyain nanti di grup ya. Oke, kita lihat karena sudah selesai semua, sudah absen. Nggak kerasa banget kita udah sampai ke penghujung acara malam ini. Terima kasih teman-teman yang udah datang. Kita lihat dulu. Nah ya, biar kelihatan semua. Aku full screenin. Kelihatan yang lagi open cam. Makasih juga untuk Kak Naufal yang udah berbagi insight-nya yang keren banget. Semoga semuanya bisa bermanfaat. Dan semuanya bisa jadi bekal untuk teman-teman yang mau jadi UI UX profesional. Sedikit reminder untuk besok. Jangan lupa untuk lanjut ke sesi kita besok di day 2. Luangin waktu kalian, jangan lupa join. Di situ kita bakal ngoprek Figma yang seperti yang tadi aku udah tease. Kita bakal belajar Figma di situ, segala macam yada. Kalian bakal bisa sejago kakak Naufal tadi. Catat juga 14 Juni kita bakal ada sesi offline untuk memamerkan karya-karya kalian. Tapi aku rasa itu bakal jadi bakal jelasin lagi lebih jelas nanti sama moderator besok. Sekiranya itu saja dari saya. Admin gimana nih mau admin gimana nih? MU kalah. Kasihan banget ini. Oke. Bikin desain MU Bang. Novel, biar Bang Novel senang. Ini habis ini Bang Novel kayaknya pindah ke Arsenal deh. Setidaknya walaupun tidak pernah menang tapi setidaknya di atas gitu loh. Oke, back to track. Aku rasa cukup dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua yang udah join. Thank you.